guys, welcome back to my channel. Setelah di video sebelumnya kita membahas jurnal umum, kali ini kita belajar tentang metode persediaan barang dagang, FIFO, LIFO, dan average. Wah, apalagi nih? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Tenang, sebelum masuk ke materi yang terdengar asing, saya analogikan dulu biar mudah memahaminya. Jadi saya sudah menggambar dengan sebaik mungkin walaupun tidak terlihat baik ya. Oke, langsung aja kita gas pembahasan kita kali ini. Jadi metode pencatatan persediaan barang dagang itu ada FIFO dan LIFO dan juga average. Kalau average itu rata-rata. Nanti langsung aja kita ke contoh transaksinya untuk average. Sedangkan FIFO LIFO ini perbandingannya seperti ini. Jadi kalau namanya perusahaan dagang itu pasti mereka melakukan penyimpanan barang dagang. Nah, ada dua metode yang mereka gunakan, first in, first out. Berarti yang masuk pertama, dia akan keluar pertama. Sedangkan ada yang menggunakan metode last in, first out, yang masuk, last in, yang masuk terakhir, dia akan keluar duluan malah. Jadi metode ini sebenarnya masih ada sih yang pakai, tapi nggak banyak. Kebanyakan pakainya FIFO. Karena kalau pakai ini, maka mengurangi atau mengantisipasi expired atau bahan-bahan yang mudah basi itu pakai FIFO lebih baik. Kalau LIFO ini kan ya ini takutnya basi, tapi kalau bahan yang awet tahan lama sih it's okay, masih ada yang pakai seperti ini untuk di gudangnya. Nah, analoginya seperti apa? Jadi kalau FIFO, first in first out, itu misalkan kita menyimpan beras, itu kan kita bisa pakai dua metode atau dua tempat penyimpanan. Bisa pakai dispenser beras, kalau ini bisa pakai gentong beras. Nah, kalau kita nyimpen beras pakai dispenser, itu kan kita masukin berasnya dari atas sini toh. Nah, kemudian beras yang pertama kita masukkan akan ada di yang paling bawah di sini, di nomor 1. Kemudian beras kedua kita masukkan, dia akan ada posisi di tengah sini. Nah, beras yang terakhir masuk, dia ada di posisi paling atas. Kalau kita mau pakai berasnya atau kita mau masak berasnya, kan dikeluarkannya lewat yang bawah sini. Keluarnya, berarti beras yang pertama keluar adalah beras yang pertama masuk. Nomor 1. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kalau LIFO? Itu beras yang awal kita masukkan, dia ada di paling bawah, pasti. Kemudian beras kedua ada di tengah. Nah, beras terakhir dia ada di paling atas. Sedangkan kita mengeluarkannya pasti dari sini juga dong. Nah, karena dari sini juga, maka yang kita pakai duluan justru barang yang terakhir masuk. Last in, first out. Itu bedanya FIFO, LIFO. Average itu rata-rata. Jadi, di video kali ini saya akan bahas transaksi yang sama, jumlah penjualan dan pembeliannya sama, tapi hasilnya bisa beda karena beda metode. Oke, langsung aja kita cek ke transaksinya. Yang pertama dulu metode FIFO, first in first out. Yang pertama masuk itu keluar duluan atau dipakai duluan, dijual duluan. PD Sumber Jaya melakukan pembelian dan penjualan persediaan barang dagang pada Januari 2023 sebagai berikut. Nah, ini transaksinya, tanggal 2 dan seterusnya sampai tanggal 21. Kemudian ada saldo awal, persediaan awal ini berarti dari bulan Desember 2022 pasti. Masih ada sisa barang 300 unit dengan harga per barangnya 10.000. Kemudian 5 Januari beli 200 unit, harganya 11.000. Kemudian ada penjualan. Nah, ini kan biasanya kalau kita beli di awal harganya masih murah. Kemudian pembelian berikutnya lebih sering inflasi ya kalau Indonesia ya, makanya harganya makin ke belakang makin mahal. Ini harga penjualannya. Oke, langsung aja kita coba masukkan ke pengerjaannya di sini. Saya buatkan kolom sederhana seperti ini. Jadi ini adalah kolom pembelian, ini adalah kolom penjualan. 2 Januari itu saldonya 300 unit dari bulan Desember dengan nilai harga barang Rp10.000. Kemudian 5 Januari kita melakukan pembelian 200 unit dengan harga barang Rp11.000. Terus berikutnya tanggal 7 Januari penjualan 200 unit,
Kenapa nilai 16.000-nya tidak saya tulis? Karena ini nanti akan membingungkan malah kalau ditulis. Karena yang kita perhatikan itu adalah stok barang dagang atau harga pembelian atau harga pokok penjualan, bukan harga penjualan. Jadi kita abaikan saja harga penjualannya karena kita mau melihat stok persediaan barang dagang atau HPP-nya. Next, HPP itu harga pokok penjualan. Next kita lanjut ke nomor 5, 7 sudah masuk ya. 10 Januari itu menjual lagi. Menjual 100 unit. Berarti cukup ditulis unit yang dijual. Gak perlu ada nilai barang penjualannya. Lanjut 15 Januari itu ada pembelian 400 unit. Dengan nilai per barangnya 12.000. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kalau mau kita breakdown satu per satu, simpelnya seperti ini. 2 Januari ada saldo, 5 Januari beli lagi. Ternyata 7 Januari jualan 200 unit. 200 unit ini kita jual dari tanggal berapa? Dari 2 Januari kah? Atau dari 5 Januari? Kalau dengan metode first in first out, berarti yang pertama masuk harus kita jual duluan, maka kita mengambil dari saldo yang ini ya. Jangan sampai salah, maka 200 unit ini kita mengambil dari yang pertama. Jadi nanti sisa 100 unit. Begitu. Kalau mau kita breakdown satu per satu. Nah, ternyata 10 Januari tadi jualan lagi 100 unit, maka dihabisin dulu stok awalnya. Maka stok awal sudah habis, sekarang 0. Maka masih ada stok di 5 Januari. Bisa di breakdown satu persatu seperti itu. Tapi kalau biasanya saya lebih mudah mengerjakan metode yang langsung dijumlah. Jadi gini aja, ditulis dulu pembeliannya berapa, penjualannya berapa. Nanti tinggal kita total unit yang kita beli dan kita jual. 15 Januari 400 unit itu 12.000. Oke. Nextnya 18 Januari kita beli lagi 200 unit dengan nilai barang 13.000. Kemudian 20 Januari kita jualan lagi 200 unit. Terakhir 21 Januari kita jualan 100 unit. Nah, kalau saya lebih mudah seperti ini. Total berapa pembeliannya termasuk saldonya yang masih ada. 300 tambah 200 tambah 400 tambah 200 berapa nih? 500, 900, 1100 unit ya totalnya. Maka total pembelian itu 1100 unit. Sedangkan total penjualannya 300 tambah 300, 600 unit. Maka bisa dipastikan sisa persediaan barang dagangnya adalah 1100 dikurangi 600, maka sisanya 500 unit. Nah, ini yang belum terjual atau persediaan barang kita. Nah, 500 unit ini berapa nilainya? Oke, karena metodenya FIFO, maka persediaan barang 31 Januari yaitu 500 unit pasti kita ambil dari stok-stok yang paling terakhir. Karena first in first out tadi. 500 unit ini berarti full bisa dari tanggal 18 Januari ya. Itu ada 200 unit barang di situ. Sedangkan nilai per barangnya 13.000. Maka totalnya 2 kali 13, 36, 3.600.000. Nah, masih kurang 300 unit lagi dong. 300 unit pasti dari yang atasnya. Nggak mungkin dari saldo awal-awal. Karena kan first in first out. Yang awal udah terjual. Berarti ini 300 unit dikali nilainya 12.000. Maka totalnya 12 kali 3, 36 ya. Sama 3.600.000. Kemudian ditambahkan di sini hasilnya 7.200.000.
Nah, ini nilai persediaan barang dagang per 31 Januari metode FIFO. Bisa dipahami ya, kalau yang belum jelas silahkan share di kolom komen, diketik aja di situ, nanti pasti saya jawab. Nanti kita bisa diskusi materi yang belum jelas di sini. Kita lanjut ke metode LIFO, last in first out. Berarti yang saya analogikan pakai gentong beras tadi ya. Yang terakhir masuk justru keluar duluan, itu last in first out. Transaksinya masih sama, PD Sumberjaya dengan unit dan harganya yang sama juga, tapi nanti pasti kita temui hasil yang berbeda karena metodenya berbeda. Oke, coba kita kerjakan satu persatu. Kalau LIFO, tabelnya akan lebih mudah dengan ini, tabel banyak seperti ini ya. Ini udah yang termudah ini ya. Jadi, yuk kita kerjakan. Ini saldonya kan dari persediaan awal nih 300 unit. Kemudian harganya per unitnya 10.000, maka tinggal dikali aja 300 kali 10.000 jadi 3 juta totalnya. Nah, berikutnya 5 Januari itu ada 200 unit yang kita beli, maka kita masukkan ke kolom pembelian. Beli 200 unit, harganya 11.000 per unitnya, maka tinggal dikali totalnya jadi 2.200.000. Nah, ini sama kayak persamaan dasar akuntansi. Setelah selesai satu tanggal itu jangan lupa digaris. 300 dari ini tinggal dipindah ke sini ya, ditulis lagi ulang karena saldonya tidak berubah. Kemudian ada tambahan ini, tambahan yang kedua dengan nilai harga barang yang berbeda, maka kita juga tuliskan di bawahnya sini, jangan digabung karena nilai harga barangnya berbeda. Yang awal 10.000, yang ini 11.000. Ini ya. Ini saldo berikutnya setelah ada pembelian. Kemudian 7 Januari ada penjualan 200 unit. Nah, di sini saya tuliskan judul kolomnya harga pokok penjualan, bukan penjualan karena kita mau mencari harga pokok penjualannya atau harga barang saat kita belinya. Karena kita melihat nilai persediaan barang, bukan nilai harga jualnya. Jadi 200 unit, kemudian harga penjualannya di sini 16.000 ya, abaikan saja. Karena ini harga pokok penjualan. Berarti kalau metodenya last in first out, kita justru ambil dari transaksi yang malah baru masuk ya, 200 unit yang ini. Jangan sampai keliru, nanti kalau kalian mengambil yang ini, metode FIFO dong. Jadi diambil yang bawah malah. Ini 200 unit, 11.000, totalnya 2.200.000. Maka, karena habis nih, 200 unit dihabiskan, maka sisanya tinggal saldo awalnya. 310.000, jadi nilai totalnya 3 juta. 7 Januari selesai. Bagaimana dengan transaksi 10 Januari? Ada penjualan 100 unit 16.000. 100 unit 16.000 lagi-lagi diabaikan ya. Kemudian kita hanya melihat di sini ada saldonya yang 10 ribuan harga barangnya, maka 100 kali 10.000 1 juta. Nah, sisanya berapa? 300 kita pakai 100 atau kita jual 100, maka sisanya pasti 200 unit. Nilai barangnya 10.000 dikali ini 2 juta. Nah, sekarang saldo kita per tanggal 10 Januari adalah 2 juta ini. Kemudian 15 Januari ada pembelian 400 unit. Pembelian 400 unit dengan nilai harga barang 12.000. Maka 4 kali 12 48 ya. 4.800.000. Langsung kita ke kolom saldo. Saldonya berarti ada baru. Ini dari saldo yang pertama 210.000 2 juta, saldo yang sebelumnya. Kemudian ada saldo baru, maka ditambahkan di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Ini saldo kita. Kemudian bagaimana dengan 18 Januari? Ada transaksi lagi, beli lagi 200 unit dengan nilai per barangnya 13.000. Maka tinggal dikali, hasilnya 3.600.000. Maka ada stok barang lagi nih baru. Kalau baru maka ditambahkan di yang paling bawah.
Kita tulis dulu saldo sebelumnya. Kemudian saldo yang terbaru itu ada 200 unit dengan nilai 13.000 per barang, totalnya 3.600.000. Ini saldo kita per 18 Januari. Berikutnya 20 Januari itu menjual 200 unit, harganya 18.000. Berapa nilai? Tuh kan, saya terjebak sama nilai penjualannya bukan 18. Nanti saya rapikan ya, saya ganti. Ini nilainya, jangan lupa karena LIFO last in first out, berarti pakai yang terakhir kita jual. Itu justru harganya 13.000. Oke, nanti sebelum saya foto saya rapikan dulu. 13 kali 2 berarti 626, 2.600.000. Gini. Nah, ini tadi harusnya 26 juga ya. Oke lah, nanti saya ganti ini 2.600.000. Nah, berarti stok yang terakhir sudah habis karena kita pakai, maka tinggal stok-stok awal 200 dan 400. Nilainya ya sesuai yang di situ di saldonya. 2 juta dan 4.800.000. Memang akuntansi harus teliti ya. Nah, kalau tugas di sekolah biasanya, kalau saya sih di sekolah saya mintanya anak-anak pakai pensil aja, karena kalau ada kesalahan begini bisa lebih rapi. Oke, kita lanjutkan ke transaksi yang terakhir, penjualan 100 unit. Itu nilainya, awas nanti keliru lagi pakai yang ini. Kita pakai yang terakhir ya, saldonya dengan nilai barang 12.000, yang mahal dulu yang kita jual. Maka di sini jadi 1.200.000. Nah, saldo awal masih utuh 10.000, kemudian 2 juta. Terus saldo terakhirnya 400 sudah kita jual 100, maka sisanya tinggal 300. 12.000 jadi 3.600.000. Seperti ini. Maka berapa nilai persediaan akhir per 31 Januari tinggal dijumlah. 500, kemudian 5.600.000. Selesai, ini nilainya. Jadi kita punya 500 unit barang dengan total nilainya 5.600.000. Kalau kita cek yang tadi, nilai total barangnya 7.200.000, lebih besar karena kan yang awal-awal yang dijual duluan, yang lebih murah-murah dijual duluan. Gitu ya. Dengan transaksi yang sama tapi hasil akhirnya akan berbeda karena metodenya berbeda. Ini LIFO sudah selesai. Terakhir ya, metode rata-rata bergerak atau average tadi. Jadi pakai nilai rata-rata barang. Transaksi masih sama. Bagaimana dengan pengerjaannya? Persediaan awal 300 unit dengan nilai 10.000, maka saldo awal 3 juta. Kemudian kita melakukan pembelian 200 unit dengan harga barang 11.000, maka nilai barangnya 2.200.000. Bagaimana kalau yang ini langsung ya? Langsung kita rata-rata aja. Jadi 300 ditambah 200, maka jumlahnya 500. Kemudian bagaimana dengan totalnya? 3 juta tambah 2.200.000, 5.200.000. Terus bagaimana harganya ini? Tinggal dibagi. Ini dibagi dengan 500. Ketemunya nilai per barang sekarang jadi 10.400.000. 10.400. Kemudian 7 Januari ada penjualan senilai sekian, 200 unit. Loh, kok ini nggak pakai 16.000? Seperti yang saya ingatkan di awal, ini bukan harga penjualan, tapi harga pokok penjualan. Maka kita pakai nilai saldonya di sini, 10.400, bukan 16.000. Jadi nilainya berapa? Ini kali ini 2.080.000. Maka sisa saldo kita sekarang 500 kurangin 200, 300. Kemudian 5.200.000 dikurangi 2.080.000, 3.120.000.
nilai per barangnya pasti masih sama ya, karena ini transaksi penjualan, jadi tidak mengubah nilai persediaan barang. Nah, kalau 10 Januari kita melakukan penjualan lagi 100 unit, maka harganya masih sama. Pakai saldonya 10.400. Berapa nilai totalnya? Tinggal dikali. Berarti nolnya ada 4 seperti ini 5 ya. Berarti 104. 1 juta 1.040.000. Ini salah ini. Ya, nanti saya rapikan ya. 1.040.000. Berarti 300 dikurangi 100, 200. Terus berapa nilainya? Ini kan 200 dengan nilai 10.400. Berarti tadi kita sudah ngitung ya. Maka hasilnya di sini 2.080.000. Oke, 15 Januari ada pembelian 400 unit dengan nilai per barangnya 12.000, maka tinggal dikali jadinya 4.800.000. Langsung kita ke saldo, 200 ditambah 400 jadi ada 600 barang. 2.080.000 ditambah 4.800.000 jadi 6.880.000. Nah, kalau kita rata-rata berapa nilai per barang? Ini dibagi 600. Nilainya adalah 11.500. Ini saya bulatkan ya. Tadi sudah saya hitung dulu sebelumnya. Ini hasilnya koma, tapi kan pecahannya paling rendah kan 100. Jadi ini saya bulatkan. Jadi pembulatan ke atas 11.500. Yang benar 11.466 sekian lah. Jadi 11.500. Oke, 18 Januari pembeliannya ada 200 unit dengan nilai barang 13.000, maka nilai totalnya ada 3.600.000. Maka sekarang 600 ditambah 200 ada 800 barang. Ini ditambah ini jadi 10.480. Kalau ini dibagi 800 hasilnya 1300. Nah, tadi sudah saya hitung lebih dulu. Kalau kalian punya kemampuan menghitung cepat pasti sangat membantu. Tapi biasanya akuntansi boleh sih pakai kalkulator, yang nggak boleh kan ekonomi. Oke, nextnya 20 Januari ada penjualan itu 200 unit, kemudian harganya kita abaikan ya karena kita butuh HPP 13.100, maka di sini nilainya 2.620.000. Nah, 800 dikurangi 200, sisa saldo barang kita tinggal 600. 10 juta sekian dikurangi 2 juta sekian, 7.860. Kalau kita bagi per barangnya masih sama karena ini transaksi penjualan 13.100. Terakhir kita jualan 100 unit dengan HPP-nya pasti sama 13.100, maka di sini 1.310.000. Sisa saldonya ini dikurangin 100, 500, 7 juta sekian dikurangi 1.300-an, 6.550.000. Nah, nilai per barangnya adalah 13.100. Sudah ya, bisa dipahami? Kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silahkan di kolom komen. Sudah selesai pembahasan kita kali ini. Sudah paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Insya Allah segera saya balas. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Biar pada jago akuntansi. Thank you very much for watching. See you on the next video. Bye-bye.